Bab 026. Sesuai rencana, Felix meminta salah satu tim WO untuk menghubungi Bianca. Mereka meminta ibu untuk mengecek kesiapan mereka. Bianca memberitahukan ibu, namun, kalian ikut saja dengan ibu khawatir. Dan ibu merasa kalau ini akal-akalan calon suami kalian. Vita dan Bianca terbelalak, benar juga yang dikatakan ibu. Mereka tersenyum dan mengikuti rencana ibu. Kevin dan Felix sudah sampai di depan rumah Bianca. Mereka mengetuk pintu secara bergantian namun tidak ada yang menjawab ataupun membukakan pintu. Kenapa mereka tidak membuka pintu? Sayang, kamu di dalam kan? Kevin mengetuk kembali pintu yang masih tertutup rapat itu. Maaf tuan, Anda mencari siapa? Saya lihat mereka keluar beberapa waktu lalu. Seorang ibu melihat Kevin dan Felix yang terus-terusan mengetuk pintu. Mereka, maksudnya ibu beserta Bianca dan Vita. Felix menghampiri ibu tersebut. Iya, saya melihat mereka pergi memakai mobil. APAA. Kevin dan Felix benar-benar terkejut. Ibu mertua kita pinter banget, tubuh Felix tiba-tiba melemas. Jadi gimana sekarang? Gue nggak mau tahu. Ini rencana lo kan? Kevin duduk di sebelah Felix. Jangan tanya gue deh, lo kan tahu gue juga kecewa banget. Apa kita susul mereka? Kevin bersemangat. Gila lo kak, gue nggak mau gagal nikah. Lo aja sana, jangan ajak gue buat jadi anak yang membangkang orang tua. Adik nggak ada akhlak lo, Kevin menjitak kepala Felix. Semua orang patuh sama kita, lah sekarang kita kalah sama mereka, Felix memasang wajah sedih. Udah lo jangan hasut gue buat jadi anak yang membangkang lagi. Tut, terdengar suara klakson mobil dari luar gerbang. Kevin dan Felix langsung menghampiri mobil tersebut. Ibu. Kevin dan Felix begitu terkejut. Ibu turun dari mobil serta diikuti oleh Vita dan Bianca. Oh jadi ini rencana kalian? Awas ya, ibu menjewer kedua CEO yang sangat disegani orang itu. Aduh, ampun bu. Aku hanya merindukan putri ibu. Maafkan bu. Ampun. Vita dan Bianca hanya tertawa melihat kedua orang tersebut. Bagaimana mungkin kedua CEO itu begitu tunduk kepada ibu? Kevin dan Felix berpamitan kepada ibu, Vita dan juga Bianca. Sekali lagi maafkan kami bu, Kevin benar-benar merasa bersalah. Tidak apa-apa Nduk, ibu senang melihat kalian seperti ini. Itu artinya kalian benar-benar menyayangi anak-anak ibu memeluk Kevin dan Felix. Benarkah? Kalau begitu, kami besok akan kembali bu. Ibu menjewer telinga Felix, dasar anak nakal, awas kalau berani membangkang ibu lagi. Kevin, Vita dan Bianca tertawa melihat tingkah ibu bersama calon menantunya itu. Hari pernikahan pun tiba. Vita dan Bianca sedang sibuk di kamar rias, sedangkan Kevin dan Felix sudah tidak sabar untuk menuju pelaminan. Kenapa mereka lama sekali? Felix melihat jam tangan yang melingkar di tangannya. Sabarlah, nanti lo bisa bawa Bianca pulang. Puas-puasin lo, Kevin tertawa melihat wajah Felix yang tiba-tiba berbinar. Benar kak, nanti aku tidak sendirian lagi, Felix refleks memeluk Kevin. Gila lo, lepasin gue. Gue masih normal, Kevin melepas pelukan Felix. Kelamaan jomblo lo, jadi kayak zombie. Iya bener, kurang lebih 4 bulan gue jomblo gara-gara ditinggal merit. Jangan bilang lo hanya balas dendam. Kevin mendekati Felix dan mencengkram lengannya. Kalem bro, gue nggak segila itu. Gue beneran sayang sama Bianca. Dia beda sama mantan-mantan gue yang lainnya. Dia sangat menjaga harga dirinya, nggak kayak mantan-mantan gue yang rela menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang demi uang. Dan lo ikut jatuh juga kan? Kevin mendelik. Gue hilaf bro, tapi udah lama gue tobat. Gue nggak kayak gitu lagi. Awas aja kalau lo berani nyakitin Bianca, harga diri taruhannya. Vita dan Bianca diantar ibu menuju pelaminan. Kevin dan Felix sudah berada di sana.
Semua tamu begitu kagum melihat kecantikan yang terpancar dari kakak beradik itu. Mereka yang jarang sekali berpoles kini terlihat sangat cantik dengan polesan sederhana yang menghiasi wajahnya. Sesampainya di pelaminan, Kevin menjemput Vita begitupun Felix yang menjemput Bianca. Ibu benar-benar terharu dapat mengantarkan kedua putrinya hingga ke pelaminan. Semua tamu menghampiri mereka dan mengucapkan selamat. Selamat bro, gue turut bahagia. Kendra memeluk Felix dan Kevin. Terima kasih bro, doain gue supaya punya anak kembar kayak lo. Felix mengusap pipi gembul Nathan dan Natar. Iya semoga bro. Kendra dan Viana kembali menuju meja tamu. Beberapa jam mereka melayani para tamu yang datang untuk mengucapkan selamat. Sayang, ini terakhir kalinya orang-orang bisa menyentuhmu. Aku pastikan mulai besok tidak ada yang bisa menyentuhmu selain aku, Kevin berbisik kepada Vita. Apaan sih mas, mereka kan hanya mengucapkan selamat kepada kita. Lagian tamu undanganmu banyak sekali, Vita mulai merasa lelah. Kamu benar, menyesal aku mengundang mereka. Setelah tamu berkurang mereka melakukan sesi foto di area yang berbeda. Mereka melangsungkan pesta pernikahan di taman bunga yang sangat luas. Aroma bunga menghiasi acara yang sakral ini. Pesta berlangsung hingga pukul 10 malam. Vita benar-benar merasa kelelahan. Aku nggak mau nikah lagi mas, pegel banget kaki aku. Vita melepas sepatu berhak tinggi itu dan menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur. Buang saja sepatu itu sayang, aku tidak suka pada sesuatu yang menyakitimu. Kevin mendekati Vita dan meraih kakinya. Loh mau ngapain mas? Vita segera menyingkirkan kakinya dari Kevin. Kamu sangat pegal kan sayang. Biarkan aku memijatmu. Tidak, tidak mas, kamu suamiku. Tidak seharusnya kamu melakukan itu. Oh ya aku suamimu. Iya mas, kamu sekarang kan suamiku. Vita melihat Kevin sudah tersenyum penuh arti. Pipinya tiba-tiba memerah. Berarti aku boleh mendapat hakku sebagai suami. Itu, aku. Boleh. Vita hanya menundukkan kepalanya dengan pipi yang sangat merah. Saat ini mereka berada di salah satu kamar hotel milik Kevin. Kamar yang sangat mewah dan dihiasi bunga di seluruh bagian kamar. Kevin meraih wajah Vita, ditatapnya wanita yang kini menjadi istrinya itu. Terima kasih sayang sudah bersedia menjadi istriku, Kevin mengecup pipi Vita yang semakin memerah itu. Vita hanya menundukkan kepalanya. Mas. Iya sayangku. Aku tidak bisa melakukan itu sekarang. Kevin tiba-tiba menghentikan aksinya. Kenapa sayang? Apa kamu keberatan aku melakukan secepat ini? Aku tidak akan melakukannya tanpa seizinmu sayang. Kevin duduk dan mengecupi tangan Vita. Bukan begitu mas, maksudku. Apa aku boleh mandi dulu? Tubuhku sangat lengket sehabis kita berpesta tadi. Kevin pun tersenyum lega kemudian merengkuh tubuh Vita. Baiklah sayang, kalau begitu izinkan aku memandikan pengantinku. Kevin membopong tubuh Vita. Mas turunin, aku bisa mandi sendiri mas. Aku malu. Namun bukannya menurunkan Vita, Kevin asteris-asteris bibir itu dan membawa tubuh Vita menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Vita dan Kevin kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur. Tiba-tiba Vita teringat sesuatu. Oh iya mas, tadi pagi aku mendapatkan bingkisan dari Kak Bika. Dia minta aku menggunakannya malam ini. Vita meraih bingkisan yang berada di atas nakas. Apa itu sayang? Kevin memperhatikan bingkisan di tangan Vita dengan tangan yang melilit di tubuh. Vita, aku tidak tahu mas, mendingan kita buka sekarang ya. Kak Bika bilang buka bingkisan ini ketika kita sudah berada di dalam kamar. Vita terus memperhatikan dan mulai membukanya. Betapa terkejutnya Vita saat melihat lingerie berwarna merah terang berada di dalam bingkisan itu. Apa? Maksud Kak Bika? Pipinya bersemu merah. Wow, aku suka hadiah dari Bianca. Ayo pakai sayang. Aku belum pernah memakai pakaian seperti ini mas.
Coba lihat pakaian ini, begitu transparan. Itu sebabnya Bianca menyuruhmu. Menggunakannya malam ini sayang, Kevin mencoba membujuk istrinya untuk menggunakan pakaian itu. Tapi aku malu Mas. Tapi aku sudah melihat semuanya. Sayang, hanya saja, aku belum diizinkan menyentuhnya, Kevin memasang wajah sedih. Vita begitu merasa bersalah saat melihat Kevin. Baiklah Mas, aku akan pakai ini. Tunggu sebentar ya. Vita kembali menuju ruang ganti. Dan Kevin tentu saja merasa sangat menang. Ya selama di kamar mandi Vita melarang Kevin untuk melihatnya, namun Kevin berhasil mencuri beberapa pandang darinya. Mas, aku malu, terdengar suara Vita dari arah ruang ganti. Kenapa sayang? Kevin menghampiri. Jangan mendekat Mas. Tapi aku kan. Jangan Mas. Kevin menghentikan langkahnya. Kali ini perasaan kecewa menghampirinya. Baiklah, lebih baik kamu ganti pakaianmu dan kita tidur. Aku tidak akan memaksamu. Kevin kembali menuju tempat tidur dan menjatuhkan tubuhnya. Mas, Vita tidak mendengar suara Kevin lagi. Vita tahu Kevin pasti kecewa. Bagaimanapun dia sekarang adalah istri dari Kevin, dan Kevin berhak atas dirinya. Vita menghampiri Kevin. Kevin menutup matanya dengan posisi tubuh yang membelakangi Vita. Mas, maafkan aku. Tidurlah, kamu pasti capek. Kevin tidak membuka matanya sama sekali. Tapi Mas, Kevin merasakan sesuatu yang hangat menempel di bagian belakang tubuhnya. Dia mulai membuka matanya. Memastikan kalau ini bukanlah mimpi. Dengan sekali gerakan Kevin memutar tubuhnya. Kevin tercengang saat melihat Vita memakai sebuah lingerie yang menampilkan beberapa bagian tubuh sensitifnya. Sayang, kamu suamiku Mas, kamu berhak atas aku. Vita memeluk tubuh Kevin. Tapi, aku tidak akan memaksamu. Sayang, aku akan menunggumu sampai kamu benar-benar siap. Aku siap Mas, aku ingin melakukannya malam ini. Vita menatap Kevin kemudian mat bibirnya. Kevin memeluk tubuh ramping milik Vita dan membalasnya. Perlahan Kevin menyusuri tubuh Vita, mulai dari wajah hingga berhenti di bagian dadanya. Lingerie yang digunakan Vita semakin memperindah bagian tubuhnya itu. Vita yang mulai menikmati suasana hanya pasrah saja saat Kevin menanggalkan seluruh pakaiannya juga pakaian miliknya. Sudah bangun sayang. Kevin mencoba membuka matanya. Mas, Vita hendak menjauhkan tubuhnya, namun rasanya begitu sakit. Apalagi bagian selangkangannya. Kenapa sayang? Apa sakit? Kevin segera meraih tubuh Vita. Sakit Mas, kenapa tubuhku rasanya sakit semua? Vita mengernyitkan dahinya. Maafkan aku sayang, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu. Aku mau ke kamar mandi Mas. Kevin mengangkat tubuh Vita, tapi Mas, kamu belum memakai baju. Kita akan mandi bersama sayang. Kevin membawa tubuh Vita yang ditutupi selimut ke dalam kamar mandi. Vita hanya menundukkan kepalanya, rasanya sangat malu saat mengingat kejadian malam itu. Selesai memakai pakaian Vita mendekati Kevin yang sedang bersantai di atas kasur. Mas, aku mau pulang. Aku kangen Evin. Tapi kita sudah berpamitan kepadanya untuk 1 minggu kan sayang, Kevin asik memainkan ponselnya. Tapi kita akan bosan jika seminggu penuh hanya duduk di dalam kamar. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah bosan asal itu bersamamu sayang. Kevin memeluk tubuh Vita dan menjatuhkannya di atas kasur. Mas, Kevin membungkam dengan bibirnya. Kruk-kruk. Kevin menghentikan aksinya, sepertinya kamu butuh makan dulu, sebelum aku memakanmu. Vita memegang perutnya, dia benar-benar malu. Maaf Mas, tapi aku terbiasa sarapan pagi. Dan lihatlah, ini sudah jam 10 Mas. Baiklah,
Aku akan meminta mereka mengantarkan makanan. Ada makanan yang ingin dimakan. Aku ikut kamu aja deh Mas. Aku maunya makan kamu sayang. Kamu mau makan aku. Vita memukul bahu Kevin, apaan sih Mas? Semalaman aku tidak tidur gara-gara kamu. Aku juga tidak tidur gara-gara kamu sayang, Kevin mengecupi pipi Vita. Iya udah sekarang aku mau makan dulu, Vita memanyunkan bibirnya. Jangan goda aku sayang, Kevin mengecupi bibir Vita. Sebelum terlambat, Vita menghentikannya. Jadi kamu mau ngasih aku sarapan gak Mas? Iya sayang. Aku pesan ya. Kevin menelpon bagian resepsionis. 10 menit kemudian makanan sudah ada di hadapan mereka. Ngerepotin banget sih Mas nyuruh orang anterin makanan ke sini. Kita cuma berdua loh, dan ini lantai paling atas. Vita duduk berhadapan dengan Kevin. Aku yang membayar mereka, kalau mereka tidak bersedia, aku bisa mencari penggantinya, dengan santai Kevin meneguk secangkir kopi. Maksudnya, apa hotel ini milikmu? Vita kembali terkejut. Tidak, hotel ini milik Kevin. Aku sudah memindah namakannya. Vita memukul bahu Kevin, sama saja Mas. Kamu bisa menikmati semua fasilitas ini sayang. Kamu adalah bos dari seorang CEO. Tidak Mas, aku hanya seorang sekretaris. Sekretaris pribadiku sayang, Kevin mengecup kening Vita. Makanlah, rasanya milikku yang lainnya mulai lapar juga. Dasar suami mesum, mau makan aja masih mesum. Kevin hanya tertawa, dia merasa senang saat melihat wajah Vita yang memerah. Tiba hari di mana Vita dan Kevin kembali ke rumah milik Kevin, sebenarnya mereka hanya menghabiskan waktu bersama 3 hari karena Vita terus merengek ingin pulang. Kak Vita, Kevin datang memeluk Vita. Vita merangkul tubuh mungil itu. Rasanya begitu berat saat beberapa hari meninggalkannya. Kamu tidak merindukanku, Boy. Aku merindukanmu, Daddy. Peluk aku, Boy, dan panggil dia Mommy. Ups, aku lupa. Maafkan aku, Mommy. Kevin menutup mulutnya. Vita hanya tersenyum dengan air mata yang tertahan. Dia begitu terharu saat mendengar Kevin memanggilnya Mommy. Beberapa hari berjalan seperti biasa, Kevin dan Vita kembali ke perusahaan. Kevin memindahkan ruangan Vita ke dalam ruangannya dengan alasan tidak ingin Vita dipandang oleh para klien. Dan tentu saja itu akal-akalan Kevin untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya. Aku akan merekrut seseorang untuk menjadi sekretarisku sayang, kamu setuju yang mana? Kevin menyerahkan arsip yang berisi beberapa identitas dari calon sekretarisnya. Pokoknya aku ingin dia sudah menikah dan mempunyai anak Mas. Aku tidak mau kamu bekerja bersama gadis-gadis cantik. Vita membolak-balik berkas tersebut, mencari sesuai dengan kriteria yang dicari.